touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davita dengan NIM 2406076. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membedah sebuah topik krusial yang menjadi fondasi memahami ketimpangan dunia, yaitu pengantar pembangunan ekonomi perspektif global. Materi ini disarikan dari bab 1 buku Ekonomi Pembangunan. Kita tidak hanya akan berbicara soal angka, tapi soal tanggung jawab bersama dalam mendukung prinsip martabat, keadilan, dan kesetaraan manusia. Sebagaimana dikutip dalam Millennium Declaration PBB, kita memiliki kewajiban terhadap penduduk dunia yang paling rentan, terutama anak-anak yang akan mewarisi masa depan di planet ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan realistis dunia yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita memasuki kepada penjelasan materi, langkah lebih baiknya kita menyimak penjelasan video berikut ini untuk mengenal apa itu ekonomi pembangunan. Nah, itu salah satu video pembukaan bagi kita untuk sedikit pemahaman tentang materi kita ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke penjelasan materinya. Nah, mari kita mulai. Mari kita bayangkan. Mari kita bayangkan dua dunia yang berbeda saat matahari terbit pagi ini. Di satu sisi ada sebuah keluarga di Amerika yang bangun di rumah yang nyaman, memiliki akses air yang bersih, instan, pendidikan tinggi, dan jaminan kesehatan yang membuat harapan hidup mereka mencapai 78 tahun. Namun di sisi bumi lain, ada lebih dari 3 miliar orang yang bangun dalam kondisi yang sangat kontras. Di daerah pedesaan Asia Selatan dan atau Afrika, pagi hari berarti perjuangan untuk mencari air bersih atau sekedar memastikan ada makanan untuk kali ini makan hari itu. Realitas global yang pahit yaitu ketika sebagian besar penduduk dunia masih berjuang untuk kebutuhan paling dasar, makanan, air, dan tempat tinggal.
Mereka tidak memikirkan pasar saham, mereka memikirkan kelangsungan hidup. Di Amerika Latin, kita bisa melihat apartemen mewah berdiri berdampingan dengan pemukiman kumuh atau favela. Ketimpangan ini bukan sekedar statistik, melainkan wajah nyata dari dunia yang kita tempati sekarang. Di gambaran kontrasnya itu perbedaan ekstrim antara gaya hidup di negara maju, North Amerika, dengan kemiskinan di Asia Selatan, seperti Afrika tadi dan Amerika Latin. Realitas globalnya, sebagian besar penduduk dunia masih berjuang untuk kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi, makanan, air bersih, dan tempat tinggal. Selanjutnya, kita masuk ke istilah kunci pembangunan. Untuk mendalami masalah ini, kita harus menyepakati 4 istilah teknis yang ada dalam pembelajaran ini. Pertama, ialah kemiskinan absolut. Ini adalah kondisi tragis di mana seseorang maaf, ini adalah kondisi tragis di mana seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi standar minuman, makanan, dan perlindungan untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada perekonomian subsisten. Bayangkan, sebuah desa di mana penduduk-penduduknya hanya menanam apa yang mereka makan. Tidak ada surplus untuk dijual, sehingga mereka tidak punya uang untuk sekolah atau obat-obatan. Yang ketiga adalah negara berkembang, developing country. Eh, ini adalah negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang memiliki standar hidup rendah dan industri yang belum mapan. Terakhir, definisi pembangunan itu sendiri, pembangunan bukan sekadar menjadi kaya. Ditegaskan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur ekonomi, sikap masyarakat, hingga kelembagaan nasional, yang semuanya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan sekaligus mengurangi ketimpangan. Kita next pada studi ekonomi dan pembangunan. Sekarang, apa hakikat dari ilmu ekonomi pembangunan? Jika ekonomi biasa mungkin berbicara soal bagaimana perusahaan mendapat untung maksimal, ilmu ekonomi pembangunan jauh lebih luas dan mulia. Ia tidak hanya berfokus pada efisiensi pasar, tetapi juga meneliti mekanisme sosial, politik, dan kelembagaan. Mengapa? Karena di negara miskin, pasar seringkali tidak berjalan dengan sempurna. Ilmu ini berupaya menjawab bagaimana sebuah masyarakat bisa bertransformasi dari kondisi stagnan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini melibatkan peran pemerintah, organisasi internasional, dan kebijakan publik yang harus mampu menembus hambatan-hambatan struktural yang sudah ada selama puluhan tahun. Jadi, ekonomi pembangunan adalah perpaduan antara teori ekonomi dan realitas sosial politik untuk mencapai perubahan nyata. Sekarang kita masuk pada pembahasan perbedaan disiplin ilmu ekonomi. Penting bagi kita untuk membedakan 3 pilar ilmu ekonomi agar tidak salah dengan penerapan solusi. Yang pertama itu ekonomi tradisional. Ini adalah ekonomi yang sering kita pelajari, fokus pada alokasi sumber daya yang langka secara efisien dan pertumbuhan output melalui mekanisme pasar murni. Yang kedua ada ekonomi politik. Di sini, kita melihat bagaimana kekuasaan dan kepentingan elit mempengaruhi kebijakan ekonomi. Seringkali pembangunan terhambat bukan karena tidak ada uang, tetapi karena keputusan politik yang tidak memihak rakyat kecil. Yang ketiga ada ekonomi pembangunan. Inilah fokus kita. Disiplin ini memiliki cakupan yang paling luas, karena mengakui bahwa masalah di negara berpendapatan rendah tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori pasar. Kita harus mempertimbangkan faktor non-ekonomi seperti
nilai budaya, tradisi agama, dan struktur kepemilikan tanah. Tanpa memahami faktor non-ekonomi ini, kebijakan ekonomi secanggih apapun akan gagal di lapangan. Sekarang kita membahas mengapa ekonomi pembangunan perlu dipelajari. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita tidak pakai saja teori dari negara maju? Jawabannya, karena tantangan di negara dunia ketika sangat unik. Karena tantangan di negara dunia ketiga sangat unik. Struktur ekonomi di negara maju sudah mapan. Sedangkan di negara berkembang, sistem pendukungnya seringkali belum ada. Teori ekonomi konvensional bersifat bebas nilai. Namun, ekonomi pembangunan secara sadar didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita mempelajari ini karena pembangunan adalah proses yang etis. Kita punya target moral untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan. Kita harus memahami bagaimana ada negara yang bisa maju sangat cepat seperti Asia Timur, sementara negara lain tetap terjebak dengan kemiskinan. Dengan mempelajari ilmu ini, kita belajar merancang strategi yang tepat sasaran, bukan sekedar menyalin apa yang berhasil di London atau New York. Selanjutnya kita membahas pandangan baru tentang pembangunan. Selama bertahun-tahun, kesuksesan sebuah negara hanya diukur dari GDP atau pertumbuhan ekonomi. Namun, kita memberikan perspektif baru yang kritis. Pembangunan bukan hanya sekedar kenaikan GDP. Mengapa? Karena GDP bisa naik, tapi uangnya hanya berputar di segelintir orang kaya, sementara orang miskin tetap sama atau bahkan bertambah. Pandangan baru menyatakan bahwa pembangunan sejati adalah keberhasilan dalam mengurangi tiga hal: kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Jika sebuah negara tumbuh secara ekonomi, tapi angka kemiskinan tetap tinggi, maka negara tersebut belum dikatakan membangun. Jadi, indikator berhasil kita sekarang lebih manusiawi, bukan sekedar statistik atau kertas. Sekarang kita membahas pendekatan kapasitas atau Amartya Sen. Salah satu pemikiran yang paling revolusioner dalam hidup berasal dari Amartya Sen. Salah satu pemikiran yang paling revolusioner ini berasal dari Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi. Ia memperkenalkan pendekatan kapabilitas. Sen berargumen bahwa kekayaan materi hanyalah sarana. Yang utama adalah keberfungsian atau functioning. Apa yang bisa dilakukan atau seseorang capai. Misalnya, apakah dia bisa hidup sehat? Apakah dia bisa membaca? Lalu, kapabilitas atau capability ini yaitu kebebasan nyata yang dimiliki seseorang untuk memiliki berbagai jenis kehidupan. Pembangunan berarti memberi orang pilihan. Seseorang yang tidak punya pilihan untuk sekolah karena miskin berarti tidak punya kapabilitas. Oleh karena itu, pembangunan dan kebahagiaan sangat erat berkaitan erat. Kesejahteraan diukur dari kemampuan seseorang untuk memiliki kehidupan yang mereka anggap berharga, bukan sekadar berapa banyak barang yang mereka beli. Selanjutnya kita masuk kepada 3 nilai inti pembangunan. Ada 3 nilai inti yang menjadi standar minimum pembangunan. Yang pertama, kecakupan. Ini adalah nilai paling dasar. Setiap manusia harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, makan, kesehatan, dan perlindungan. Tanpa ini, hidup tidak mungkin berlanjut. Kedua, ada harga diri atau self-esteem. Pembangunan harus memberikan rasa berharga sebagai manusia.
Negara yang maju adalah negara yang rakyatnya tidak merasa inferior atau diperalat oleh negara lain. Yang terakhir adalah kebebasan atau freedom from servitude. Ini bukan sekedar bebas berbicara, tetapi kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kemiskinan yang membelenggu, dan kebebasan dari kebodohan. Pembangunan harus memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, sehingga mereka memiliki kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Selanjutnya kita membahas peran penting perempuan. Salah satu poin paling menentu adalah pengakuan atas peran perempuan. Di negara berkembang, perempuan sering kali memikul beban kemiskinan yang paling berat. Mereka bekerja lebih lama, tapi akses pendidikan dan modal lebih sedikit. Namun, poin kita mencatat sebuah fakta penting. Namun, eh, yang yang kita pelajari saat ini mencatat sebuah fakta penting. Pemberdayaan perempuan adalah kunci pembangunan. Ketika seorang ibu diberikan akses pendidikan dan ekonomi, dampaknya dampaknya eh, positifnya langsung dirasakan oleh anak-anaknya. Kesehatan anak meningkat, pendidikan anak lebih terjamin, dan pengelolaan keuangan keluarga menjadi lebih stabil. Namun, membangun sebuah bangsa tidak mungkin berhasil jika meninggalkan atau meminggirkan peran perempuan. Kesetaraan gender bukan berarti isu sosial, tetapi strategi ekonomi yang cerdas. Dari penjelasan tadi, kita bisa merangkum 3 tujuan utama pembangunan ekonomi. Pertama, meningkatkan ketersediaan dan perluasan distribusi barang, kebutuhan pokok. Tidak boleh ada orang yang mati kelaparan di dunia yang produksinya melimpah. Kedua, meningkatkan standar hidup secara menyeluruh. Ini mencakup pendapatan yang lebih baik, pendidikan berkualitas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Yang ketiga, dan yang paling luas adalah memperluas pilihan ekonomi dan sosial. Kita ingin menciptakan dunia di mana individu tidak peduli dia lahir di desa terpencil atau kota besar, dan memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan impiannya. Pembangunan adalah tentang memberikan harapan dan peluang. Sebagai wujud nyata dari komitmen global pada tahun 2000, para pemimpin di dunia PBB menyepakati 8 target besar, disebut MDGs. Target ini sangat spesifik, mulai dari memangkas kemiskinan ekstrim dan kelaparan hingga setengahnya. Memastikan semua anak mendapatkan pendidikan dasar hingga memerangi penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS dan malaria. Meskipun MDGs memiliki jangka waktu hingga 2015, semangat tetap hidup dalam pembangunan hari ini. Kita menekankan bahwa target-target ini adalah janji dunia kepada mereka yang paling rentan. Ini adalah indikator bahwa dunia sudah mulai bergerak dari sekedar berteori menuju tindakan nyata, memastikan kelestarian lingkungan dan kemitraan global demi kesejahteraan bersama. Nah, kita masuk kepada penutupnya. Kesimpulannya, sebagian kesimpulan di presentasi hari ini, kita mulai menyadari bahwa pembangunan ekonomi adalah proses yang lebih jauh dari dan lebih dalam daripada sekedar mengejar angka pertumbuhan statistik. Tujuan akhirnya adalah manusia itu sendiri. Peningkatan kualitas hidup manusia secara utuh, baik di sisi materi maupun martabat atau non-materi. Kita hidup di dunia yang saling bergantungan. Kemiskinan di satu sudut bumi adalah ancaman bagi kemakmuran di sudut lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama global yang tulus untuk mengatasi ketimpangan antara negara kaya dan miskin. Mari kita ingat kata-kata Amartya. Pembangunan adalah proses memperluas kebebasan nyata bagi semua orang.
Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan diambil pelajarannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.